Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan kupas tuntas saham AKR Korpindo atau kode sahamnya AKRA. Kita bakalan bahas ya gimana sih model bisnis dan kinerja bisnisnya AKRA, dan apakah saham AKRA ini bagus buat investasi jangka panjang. Jadi kemarin ada salah satu viewer yang nge-request saham AKRA, jadi udah gue bikinin videonya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kunjungi channel page Todopedia karena di situ udah banyak banget konten-konten menarik tentang investasi saham. Oke, yuk kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita bahas dulu bisnis model dari AKRA. Bisnis modelnya AKRA yang pertama yaitu distribusi bahan bakar minyak dan bahan kimia dasar, di mana AKRA ini distribusi bahan bakar untuk kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk kegiatan pertambangan dan industrial. Selain itu, dia juga distribusi bahan bakar ke kalangan retail lewat SPBU yang dia punya yang tersebar di Indonesia. Selain itu, AKRA juga distribusi bahan kimia dasar. Salah satunya yang paling terkenal yaitu adalah oli kastrol yang dipakai untuk kendaraan. Terus bisnis kedua ada bisnis kawasan industri, di mana AKRA ini punya lahan industri yang bernama Java Integrated Industrial and Ports Estate atau disingkat JIIPE. Di sini AKRA itu dapat pendapatan dari penjualan lahan, dan dia juga dapat pendapatan rutin atau recurring income dari penyediaan utilitas berupa jasa tenaga listrik, di mana AKRA ini udah dapat izin usaha dari PLN Indonesia untuk jadi penyedia listrik di kawasan industri JIIPE. Bisnis yang ketiga yaitu logistik dan manufaktur, di mana di sini AKRA nyediain jasa logistik untuk distribusi bahan bakar dan bahan kimia dasar. Di sini AKRA nyediain infrastrukturnya, mulai dari pelabuhan, tempat penyimpanan, sampai pipa penyaluran. Overall, model bisnisnya AKRA ini termasuk model bisnis yang sifatnya cyclical, karena dia jualan bahan bakar untuk kendaraan pertambangan dan industri, yang mana banyaknya permintaan bahan bakar itu tergantung dari seberapa besar permintaan dari komoditas tambangnya. Dan juga untuk bisnis kawasan industri itu kan termasuk bisnis properti, yang mana itu juga tergantung dari kondisi ekonomi. Nah, dari beberapa tahun terakhir, pendapatannya AKRA ini tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus dari 18 triliun di tahun 2017 jadi 42 triliun di tahun 2023, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan itu 14,9% per tahun. Jadi ini pertumbuhan yang bagus untuk pendapatannya AKRA. Untuk operating profit sama net profitnya juga terus bertumbuh dari beberapa tahun terakhir dengan pertumbuhan yang juga bagus. Nah, pendapatannya AKRA kalau kita bedah itu paling banyak datangnya dari bisnis distribusi BBM dan bahan kimia dasar yang kontribusinya sampai 92%. Sedangkan untuk bisnis lain itu total kontribusinya cuma 8%. Jadi bisa dibilang bisnis distribusi BBM sama bahan kimia ini jadi bisnis yang menentukan prospek bisnisnya AKRA. Sementara untuk gross profit atau laba kotor, kontribusi dari bisnis kawasan industri ini ternyata lebih gede ya, sampai 22%. Jadi kontribusi penjualan dari kawasan industri itu cuma 4% dari revenue-nya AKRA. Tapi untuk laba kotornya itu kontribusinya lebih gede sampai 22%. Ini artinya bisnis kawasan industri punya profit margin yang lebih gede daripada bisnis yang lain, yang ngebuat kontribusinya itu lebih gede untuk gross profitnya AKRA. Jadi overall bisnisnya AKRA kalau kita breakdown, bisnis distribusi BBM dan bahan kimia dasar ini jadi yang paling gede kontribusinya, sedangkan bisnis kawasan industri ini punya profit margin yang paling gede yang ngebuat kontribusi gross profitnya itu lebih gede daripada kontribusi revenue-nya. Dan bisnis logistik dan manufaktur itu kontribusinya yang paling kecil terhadap bisnisnya AKRA. Next, untuk profitability dari segi return on equity, dari 6 tahun terakhir AKRA ini punya return on equity itu rata-rata 16,1%, yang mana ini return on equity yang bagus. Sempat bagus ya di tahun 2017 sampai 2018, tapi abis itu ngedrop di tahun 2019 sampai 2021, tapi abis itu naik lagi signifikan dari tahun 2022 sampai 2023. Ini bagus ya, artinya overall AKRA ini punya kemampuan hasilin profit yang bagus, di mana dia bisa hasilin rata-rata 16,1% profit dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Next, dari segi cash flow, ternyata AKRA ini nggak cuma bisa hasilin profit, tapi dari tahun 2020, AKRA ini juga bisa hasilin operating cash flow sama free cash flow. Ini bagus ya, artinya AKRA ini bisa hasilin uang cash masuk, yang mana uang ini nantinya bisa dipakai untuk bagi dividen, ekspansi bisnis, atau ngelunasin utangnya. Lebih bagusnya lagi, ini trennya dalam tren yang bertumbuh.
Nah, bicara soal ekspansi bisnis, kelihatan juga di sini kalau Akra ini masih ngeluarin capex atau belanja modal untuk investasi untuk terus ngembangin bisnisnya. Jadi selain dia masih hasilin uang kas masuk, Akra ini juga masih terus ngeluarin duit buat investasi untuk ngembangin bisnisnya. Jadi overall cash flow-nya Akra dalam kondisi yang sehat di mana dia bisa hasilin uang kas masuk dari operasional bisnisnya dan dia juga terus keluar duit buat investasi buat ngembangin bisnis dan free cash flow-nya juga positif yang mana free cash flow ini nantinya bisa dipakai untuk bagi dividen dan bayar utang. Nah, next kita lihat kondisi balance sheet-nya Akra. Di sini, shareholder equity-nya Akra ternyata lebih sedikit dari total liabilities-nya, yang artinya modalnya Akra itu belum cukup untuk ngebayar semua utangnya, dan ini pertanda yang agak kurang bagus. Tapi meskipun begitu ya, sisi positifnya kita lihat di sini kalau untuk current asset atau aset lancarnya, ini bisa lebih gede daripada current liabilities atau utang jangka pendeknya. Artinya, meskipun modalnya nggak cukup buat ngebayar semua utangnya, tapi dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, Akra ini udah mampu melunasi utang jangka pendek atau current liabilities-nya. Terus juga kita bisa lihat di sini kalau total uang kas yang dipegang sama Akra itu sebesar 4,8 triliun. Nah, kalau nominal ini ya kita bandingin sama uang capex atau belanja modal yang dikeluarin sama Akra yang rata-ratanya itu ada di sekitaran 600 sampai 700 miliar tiap tahunnya. Artinya ya, uang kas yang sebesar 4,8 triliun ini yang Akra punya ini udah lebih dari cukup untuk dipakai untuk investasi buat ngembangin bisnisnya kurang lebih untuk sekitar 6 sampai 7 tahun ke depan. Artinya secara overall, meskipun equity-nya belum cukup untuk ngebayar semua utangnya, tapi secara jangka pendek, Akra ini masih punya balance sheet yang bagus, di mana Akra ini mampu untuk ngebayar utang jangka pendeknya dan dia juga punya uang kas yang lebih dari cukup buat investasi untuk ngembangin bisnisnya. Nah, apa aja sih yang bakalan jadi katalis pertumbuhan buat bisnisnya Akra? Katalis yang pertama itu ekspansi SPBU. Jadi Akra ini masih terus ngeluarin capex untuk memperbanyak SPBU yang dia punya. Dan mereka berencana untuk terus memperbanyak jumlah SPBU-nya sampai sekitaran 300 SPBU di tahun 2028. Ini artinya ya, beberapa tahun ke depan, Akra ini masih terus mau untuk memperbanyak jumlah SPBU-nya. Ya, yang mana ini artinya potensi pertumbuhan pendapatan dari segmen distribusi bahan bakar, terutama dari segi bahan bakar untuk SPBU, ini masih cukup besar. Sementara katalis pertumbuhan yang kedua itu datang dari bisnis kawasan industri, di mana mereka expect kalau penjualan lahan itu akan makin laku di semester kedua tahun 2024 dan seterusnya. Yang mana ini selain memperbesar pendapatan dari penjualan lahan, dengan jumlah tenannya yang makin banyak, ini juga bisa memperbesar pendapatan utilitas yang sifatnya berulang atau recurring income. Dan ini tentunya bagus banget ya buat pertumbuhan bisnisnya kawasan industrinya Akra. Terus katalis pertumbuhan yang ketiga yaitu penambahan kapal. Jadi Akra ini ngeluarin capex selain untuk memperbanyak SPBU, juga untuk menambah armada kapal untuk memperkuat bisnis logistik. Di mana dengan armada kapalnya yang makin banyak, bahan bakar dan bahan kimia dasar yang didistribusiin itu juga akan makin banyak. Dan itu tentu juga bisa memperbesar pendapatannya Akra. Dan juga untuk full year tahun 2024 ini, manajemennya Akra ini proyeksiin pertumbuhan laba itu di sekitaran 4-7%. Dan dividen payout rasionya bisa di atas 50%. Next kita lihat valuasinya Akra. Saham Akra ini ada di price to book value atau PBV 2,7 kali, price to earnings atau PER di 11 kali, dan price to free cash flow di 16,6 kali. Yang mana ini valuasi yang tergolong nggak murah dan bisa dibilang agak premium. Tapi menurut gue ya, itu mungkin bisa dijustifikasi dengan pertumbuhan bisnisnya yang bagus, return on equity-nya yang tinggi, dan prospek pertumbuhan bisnisnya ke depannya yang juga masih bagus. Overall untuk kinerja bisnisnya Akra, revenue dan profitnya masih terus bertumbuh, profitability-nya bagus dengan return on equity yang tinggi, cash flow-nya positif dan dalam kondisi yang sehat, balance sheet-nya juga dalam kondisi yang bagus, dan Akra ini masih terus investasi untuk ekspansi bisnis. Tapi kelemahannya Akra ini adalah bisnisnya yang sifatnya cyclical, yang artinya pendapatannya ke depannya bisa fluktuatif. Dan valuasinya saham Akra ini termasuk agak premium. Nah, sekarang kita lihat potensi dividen dari saham Akra. Di sini kita bisa lihat kalau Akra dari beberapa tahun terakhir, dia ini bagi dividen dengan total dividen yield itu berkisar antara 6-11%. Rata-ratanya di sekitaran 8%, yang mana ini dividen yield yang bagus. Dan itu juga dengan dividen payout ratio di sekitaran 50-80%. Nah, manajemen ini proyeksiin kalau dividen yang mereka bagi itu dengan dividen payout ratio di atas 50% untuk kedepannya.
Jadi dividen yield 6-11% ini kemungkinan besar ya, ini masih bisa dipertahankan untuk kedepannya dan itu pertanda yang bagus buat kalian yang mau investasi di saham yang dividennya gede. Jadi Akra ini saham yang bisa bagi dividen dengan dividen yield yang gede dan termasuk kategori dividen stock. Nah, sekarang kita bakalan hitung berapa harga wajarnya saham Akra dengan metode discounted cash flow. Pertama, kita buat estimasi pertumbuhan. Akra ini pertumbuhannya bagus banget ya dalam beberapa tahun terakhir dan dia masih terus ngembangin bisnisnya. Tapi dengan bisnisnya yang cyclical, bisa jadi ke depannya pertumbuhan pendapatan sama labanya Akra ini bakalan jadi lebih fluktuatif. Dan begitu juga pertumbuhan untuk free cash flow-nya. Jadi untuk bikin estimasi pertumbuhan ke depannya, kita mau pakai estimasi yang lebih konservatif. Katakanlah pertumbuhannya itu melambat jadi sekitaran proyeksi mereka di 4-7% per tahun. Oke, jadi kita estimasiin aja pertumbuhannya itu 7% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Next step yang kedua, kita bikin estimasi valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya Akra. Jadi katakanlah kita mau investasi di saham Akra itu untuk 10 tahun ke depan. Nah, dengan asumsi pertumbuhan yang agak konservatif yang tadi udah kita bikin di 7% per tahun, kita juga mau pakai valuasi price to free cash flow yang agak lebih konservatif juga. Jadi kita pakai aja valuasi di sekitaran 12 kali untuk price to free cash flow. Terus untuk desired return atau return investasi yang kita mau dari saham Akra, karena Akra ini kan bisnis yang cyclical ya, artinya pendapatan sama labanya itu bisa sangat fluktuatif ke depannya dan itu artinya potensi resiko investasi dari saham Akra itu lebih tinggi. So kita juga mau ya return investasi yang tinggi dari saham Akra, karena tadi resikonya tinggi, kita pun mau return yang tinggi. Jadi katakanlah kita mau pakai desired return atau return yang kita mau itu sebesar 17% per tahun. Nah, dengan asumsi ini untuk 10 tahun ke depan kita dapat kalau harga wajarnya saham Akra itu ada di 1472. Jadi ini di harga sekarang ya di 1530 ini masih overvalue dan belum bagus ya buat dibeli buat investasi jangka panjang. Jadi buat kalian yang mau beli saham Akra untuk tujuan investasi jangka panjang, di harga sekarang ini sebaiknya wait and see dulu sampai harganya turun ke 1470 atau di bawahnya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk saham Akra. Menurut kalian gimana nih? Saham Akra ini bagus nggak sih buat investasi jangka panjang? Kalau misalnya kalian punya opini lain, silahkan kalian share di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan silahkan kasih super thanks kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Disclaimer ya, ini bukan perintah untuk jual beli, tapi ini cuma opini dan analisa gue pribadi aja. Keputusan 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.